Halo adik-adik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang konsep AMDAL. Nah, sebelum lanjut videonya, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Nah, kita masuk di pengertian AMDAL. Jadi, AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, disebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Nah, selanjutnya manfaat AMDAL. Jadi, analisis mengenai dampak lingkungan bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan analisis mengenai dampak lingkungan, suatu rencana usaha dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, di sini ada penanganan kasus analisis mengenai dampak lingkungan. Penanganan untuk kegiatan yang sudah berjalan dan belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dikenakan mekanisme pelanggaran hukum dan tidak bisa dibuktikan dengan membuat analisis dampak lingkungan dan UKL, UPL. Sanksi yang diberikan untuk kegiatan yang belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan tetapi sudah berjalan adalah diantaranya audit lingkungan dan hidup wajib. Nah, di sini ada metode penapisan analisis mengenai dampak lingkungan. Penampisan dilakukan dengan pertama kali dalam prosedur analisis mengenai dampak lingkungan yang bertujuan untuk memilah rencana pembangunan yang harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, langkah ini sangat penting untuk mengetahui sedini mungkin proyek atau kegiatan apa saja yang mungkin harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Kriteria yang banyak dipakai untuk penampisan adalah karakteristik proyek, misalnya jenis, volume, dan penyimpanan bahan baku, lokasi proyek, dan nilai ambang. Nah, di sini ada metode pelingkupan analisis mengenai dampak lingkungan. Pelingkupan atau pemusatan dalam analisis mengenai dampak lingkungan diartikan sebagai proses untuk menetapkan dampak besar dan penting dari suatu rencana kegiatan terhadap proses lingkungan. Nah, ada dua tahap dalam proses pelingkupan, yaitu identifikasi dampak potensial, yang kedua evaluasi dampak potensial. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu identifikasi dampak potensial. Ada komponen fisik kimia. Yang pertama, perubahan bentang lahan. Dampak primer yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan akibat kegiatan pembukaan lahan, penimbunan dan penambangan lahan pada tahap kegiatan konstruksi yang berdampak pada perubahan jenis dan fungsi ekosistem dan peningkatan erosi. Yang kedua, penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Komponen udara
akan mengalami dampak oleh aktivitas proyek yang menyebabkan perubahan dan penurunan kualitas udara, yaitu dengan meningkatnya konsentrasi gas ambien, debu, maupun peningkatan kebisingan. Yang ketiga, air larian. Komponen air larian akan mengalami dampak oleh aktivitas proyek yang menyebabkan meningkatnya laju sedimentasi. Dampak peningkatan air larian akan mengakibatkan terganggunya kehidupan flora dan fauna sebagai di sungai maupun di perairan. Yang keempat, potensi bahaya kebakaran. Potensi ini dapat terjadi disebabkan bangunan yang diakibatkan aktivitas mesin-mesin pembangkit listrik. Yang kelima, penurunan kualitas dan kuantitas air. Komponen perairan sungai dan air sumur yang akan terkena dampak adalah akibat pemanfaatan air di permukaan dan sumur bor dari lingkungan menunjang suatu bangunan. Nah, yang keenam, peningkatan produksi limbah. Limbah-limbah yang dihasilkan dari suatu aktivitas bangunan memerlukan penanganan khusus dalam pengumpulan dan penanganannya. Limbah tersebut berupa limbah domestik atau sampah dan limbah cair dari kegiatan pengoperasian dapur dalam RSU. Selanjutnya, limbah infeksius, di mana limbah biologis dari kegiatan pengoperasian dalam RSUD. Selanjutnya, limbah non-infeksius, di mana peralatan bedah yang sudah tidak terpakai dalam suatu RSUD. Selanjutnya, limbah B3, di mana deterjen dari sisa pencucian, alkohol, antiseptik, dan zat pengawet lainnya, serta buangan minyak pelumas. Selanjutnya, limbah kimia radiologi, di mana hasil dari kegiatan foto X-ray atau foto röntgen. Selanjutnya, ada komponen biologi. Yang pertama, terganggunya biodata darat, di mana dengan adanya pembangunan akan mengakibatkan menurunnya populasi satwa liar yang dilindungi. Yang kedua, terganggunya produktivitas lahan perikanan, di mana dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan adalah menurunnya produktivitas lahan perikanan warga. Yang terakhir, terganggunya biodata perairan, di mana dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan adalah menurunnya kualitas biodata perairan. Selanjutnya kita masuk di evaluasi dampak potensial. Yang pertama ada komponen fisik kimia. Kriteria dampak negatif besar dan penting. Perubahan bentang alam, penurunan kualitas udara, dan peningkatan kebisingan, kualitas dan kuantitas air. Kriteria dampak negatif dan penting: air larian, potensi bahaya kebakaran, produksi limbah domestik, infeksius, non-infeksius, B3, dan limbah kimia radiologi. Selanjutnya komponen biologi, di mana kriteria ini dampak negatif besar dan penting, terganggunya biodata darat, biodata perairan. Selanjutnya, adapun dampak positif dari kegiatan pembangunan, yaitu terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, kesehatan masyarakat, terutama dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif penting yang ditimbulkan dalam dikelola melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain teknologi, sosial ekonomi, dan pendekatan institusi. Nah, yang terakhir, hasil evaluasi dampak penting tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk membuat arahan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan atau RKR. Jadi kesimpulannya, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah sebuah proses untuk menilai dampak potensial dari suatu proyek
atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan AMDAL. Juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konsep AMDAL pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui National Evaluation Policy pada tahun 1969. Mulai berkembang pada akhir tahun 1980-an seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.